Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu annahu la ilaha illahu dzul 'azama wa dzul jalal. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzu uswah wa dzu qudwah hasanah. Huwa alladhi ballagha ar-risalah wa adal amanah wa nasahal ummah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqar rasul. Allahumma shalli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Duyufur Rahman, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah mencurahkan kepada kita semua nikmat yang tidak terhitung berapa jumlahnya. Yang dengan nikmat itu pula kita dimampukan oleh Allah melangkahkan kaki-kaki kita ke Baitullah, ke rumah-rumah Allah dalam rangka litaqarrubi ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cita-cita yang agung, agar Allah meridhai dari setiap apa yang kita hambanya lakukan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya, yang tidak mungkin kita dapati kembali nabi dan rasul setelah beliau, orang yang telah dituliskan oleh Allah sebagai penutup para nabi, yang menjadi penyempurna syariat agama Allah, yang menjadi pembawa risalah untuk umatnya. Dan alhamdulillah kita pun mengikrarkan diri dengan bersyahadat bisyahadatain bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Sekaligus ini sebagai bukti bahwa kita telah mengukuhkan diri kita masing-masing sebagai pengikut setianya baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kami ingatkan diri kami pribadi dan jamaah semuanya. Ayo, mari kita terus tingkatkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kesolihan, nilai-nilai ketakwaan pada diri kita masing-masing. Sebab orang yang senantiasa menjadikan takwa sebagai bimbingannya, sesusah apapun hidup mereka, seberat apapun kehidupan yang mereka jalani, insya Allah hatinya akan selalu tenang, akan selalu merasa husnudzon dengan apapun pemberian Allah, apapun keputusan Allah terhadapnya. Berbanding terbalik dengan mereka yang jauh dari Allah, mereka senantiasa merasa hidupnya sempit. Berapapun harta telah dikumpulkan oleh mereka, namun sungguh semua itu tidak akan menjadi jawaban atas semua ketidaktenangan pada diri mereka. Maka melalui pesan ini, mari kita tingkatkan nilai-nilai ketakwaan itu dalam rangka dan sebagai bentuk kesadaran kita bahwa memang kita sebagai hambanya yang hina,
tidaklah dan bukanlah siapa-siapa kalau bukan karena ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duyufur Rahman, tamu undangan Allah, rahimakumullah. Di satu sisi kita merasa bahagia status kita sebagai seorang muslim, yang kemudian kita buktikan itu semua dalam rangkaian ibadah yang sedemikian banyak rupanya. Mulai dari solat rawatib kita, solat sunnah kita, ibadah-ibadah lain berupa puasa, zakat, ataupun hal-hal yang lain yang senantiasa ditujukan dalam hal ibadah tadi. Namun di sisi lain, kadang muncul kekhawatiran pada diri kita, ya Allah, benarkah keislaman yang hari ini aku tegakkan benar-benar karenamu ya Allah? Atau justru karena ada sesuatu yang lain? Maka di awal khutbah ini kami memberikan pesan, mari kita luruskan niat kita, karena membeloknya sedikit saja niat itu berpotensi pada banyak hal. Bisa saja amal itu tertolak, atau niat kita yang baik tadi karena kepentingan dunia, kepentingan sesuatu yang sifatnya hartawi, menjadikan semuanya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang berbeda, ketika kita berusaha untuk memantaskan diri di hadapan Allah untuk menjadi pribadi yang muslim, pribadi yang senantiasa mengakui dirinya kepada Allah, ya Allah, hamba ini adalah hamba yang hina, namun kami berusaha terus maju dengan kehinaan itu. Di sisi lain ada orang-orang yang menampakkan kebaikan, kehebatan, kelihayan dalam beribadah, kelihayan dalam berbicara, namun mereka menyembunyikan sesuatu di dalam hati mereka. Orang-orang seperti ini, atau bahkan kalau itu sudah terlanjur ada dalam hati kita masing-masing, harus kita waspadai. Jangan sampai sifat nifak yang kemudian menggerogoti setiap amal tadi justru akan menghancurkan diri kita dan justru akan menyeret kita ke dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada kita semua tentang adanya sosok-sosok perusak di dalam agama, yang kadang-kadang ketika kita melihat mereka, aduhai betapa rapinya, betapa tampannya, betapa hebatnya kalau dia berbicara. Aduhai orang ini kalau berjanji begitu membuat hati ini bergemetar. Aduhai kalau orang ini berkata-kata, suaranya lantang, enak untuk didengarkan. Aduhai siapakah orang ini? Namun tidak jarang di antara mereka yang berpenampilan menarik, yang berkata-kata membuat hati kita meluluh, yang berjanji dengan semanis madu tadi, ternyata mereka menyembunyikan sesuatu di dalam hati mereka. Maka perlu kita hati-hati kalau hal ini justru menimpa kita, sebab ancaman Allah juga begitu pedih. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah An-Nisa ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Allah hendak dan menginginkan dari kita semua agar setiap taubat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi yang lain, ada orang-orang yang dalam hatinya syahwat yang membuncah, kebencian terhadap agama ini membuncah. Mereka tidaklah menginginkan, melainkan orang-orang yang senantiasa berusaha baik tadi, condong pada keburukan, condong dengan condong yang sempurna. Maka jamaah rahimakumullah, perlu kita waspadai, jangan sampai sifat ini bersemayam dalam hati kita, sebab bisa saja sewaktu-waktu sifat itu justru memupuk kebencian kita sendiri terhadap agama yang mulia ini. Duyufur Rahman rahimakumullah, Islam telah memberikan gambaran setidaknya ada beberapa karakter
mereka yang sebenarnya menarik hati kita tadi, tapi pada dasarnya adalah mereka yang menyembunyikan sesuatu di dalam hati mereka. Mereka yang memunculkan sesuatu yang membuat kita terkagum-kagum terhadap mereka. Namun sungguh telah Allah sifati mereka sebagai perusak. Di antara ciri-ciri mereka, yang pertama, mereka yang senantiasa berpenampilan menarik tapi aslinya di dalam hatinya ada kenifakan. Ini bukan berarti melarang kita untuk berpenampilan rapi, bukan. Tapi di antara ciri-ciri mereka ada yang demikian adanya. Sebagaimana Allah gambarkan sifat mereka di dalam surah Al-Munafiqun ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ru'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharuhum qatalahumullah anna yufakun. Apabila kalian melihat orang-orang yang di dalam hatinya itu kenifakan yang begitu merajalela dalam diri mereka, maka tu'jibuka ajsamuhum, kalian akan terkagum-kagum karena melihat, wah, hebat sekali orang ini. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim, apabila mereka berkata-kata tentang sesuatu, perkataan mereka senantiasa meyakinkan, hebat, omongan orang ini luar biasa. Ka'annahum khusyubun musannadah, mereka itu seperti kayu yang tersandar, saking hebatnya penggambaran mereka. Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim, mereka ini di antara tanda-tandanya, apabila orang sedang membicarakan sesuatu, sedang berteriak tentang sesuatu, senantiasa berprasangka mereka sedang membicarakanku. Maka apa kata Allah? Humul adu fahdharhum, sesungguhnya orang-orang yang ada kemunafikan pada diri mereka tadi adalah musuh agama, maka waspadalah terhadap mereka semua. Duyufur Rahman rahimakumullah, kehadiran mereka ini begitu membingungkan kita kadang-kadang. Mereka berbicara tentang kebaikan agama tapi dari sudut pandang mereka sendiri. Kemudian dengan kelihayan mereka berbicara, menyalahkan apa yang telah kita lakukan berdasarkan standar syariat yang sudah kita pelajari. Lalu dengan kehebatannya mereka menebarkan keraguan-raguan pada kita. Maka betapa banyak hari ini bisa kita lihat orang-orang dengan pemikiran liberal, mereka yang seakan-akan penampilannya selalu meyakinkan kita. Namun ketika mereka menebarkan sesuatu, tiadalah lain adalah sesuatu yang intinya berupa keraguan-raguan terhadap agama kita. Yang kemudian setelah kita mendengarkan ucapan mereka, kita pun bertambah ragu. Oh, ternyata begitu ya. Yang tadinya kita yakin dengan agama ini, maka kita pun menjadi was-was. Apakah benar yang saya lakukan ini sudah berdasarkan Islam atau bukan? Maka kalau ada orang-orang yang datang kepada kita dengan karakter seperti ini, hati-hatilah karena telah Allah ingatkan. Fahdharuhum, waspadalah dengan keberadaan mereka. Yang kedua, Allah sifati mereka yang senantiasa melakukan kebaikan, padahal mereka adalah para pembawa keburukan dan kebinasaan. Ketika disinggung oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, wahai kalian para manusia yang mengatakan diri sebagai orang hebat, orang yang berpengaruh, janganlah kalian menebar kerusakan ke muka bumi ini. Namun mereka menyelanya, kata siapa kami menebar kerusakan? Kami ini tiada lain adalah orang-orang yang memperbaiki bumi ini. Namun Allah katakan untuk mereka, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka tadi yang tampil di hadapan umat dengan segala kelebihan Allah mereka, sesungguhnya mereka adalah para perusak. Sayangnya mereka tidak sadar akan hal itu.
Maka apabila hal itu mulai muncul dalam diri kita, kita ingin tampil di hadapan orang padahal apa yang kita sampaikan adalah sebuah kedustaan. Berapa banyak hari ini bisa kita temukan di tetangga-tetangga kita atau lingkungan hidup kita. Mereka yang mengumbar kata-kata manis, mengumbar kata-kata demi kebaikan. Namun sungguh apa yang telah mereka katakan tidak lebih dari kebohongan dan hanya untuk kepentingan duniawi mereka saja. Maka hindarilah terhadap orang-orang seperti ini. Karakter yang ketiga, mereka yang berani bersumpah atas nama Allah, bersumpah atas nama agama Allah, namun sumpah mereka tidak lebih dari kebohongan. Mereka digambarkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 62 yang artinya, maka bagaimanakah halnya apabila mereka golongan munafik ditimpa suatu musibah karena ulah tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Maka ini di antara karakter mereka. Suka mengumbar janji, padahal janji mereka tidak lebih dari kebohongan tadi. Yang keempat, bermanis kata dan bersilat lidah. Maka kalau kita ditimpakan dengan lisan yang suka berbohong, maka segeralah bertaubat. Sebab sangat akrab dengan sifat-sifat perusak agama yang telah Allah gambarkan dalam masing-masing ayatnya tadi. Rasulullah juga telah mengingatkan kepada kita semua. Ayatul munafik thalath. Ada setidaknya 3 ciri-ciri orang munafik yang apabila mereka berkata, mereka suka berbohong. Apabila mereka berdusta, apabila mereka berjanji, mereka suka mengingkari. Dan apabila mereka diberikan amanah, mereka terbiasa mengkhianatinya. Maka apapun keadaan kita hari ini, supaya tidak dimasukkan dalam golongan para perusak agama, hindarilah karakter-karakter ini. Kita menginginkan hidup kita baik untuk dunia kita dan selamat untuk akhirat kita. Dijauhkan dari karakter seperti itu adalah pilihan yang sangat tepat lagi sempurna. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.